Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusin Abdullah. Insyaallah kali ini akan saya sampaikan terkait tentang lambang dan filosofinya. Maka dari itu sahabat holistik dimanapun tempat berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah, perlu sahabat holistik semua mengetahui terkait logo dan lambang BPMI ya. Jadi lambangnya itu bulat ya, bulat, warnanya ada 3 warna ya, hitam, kuning, dan putih. Kemudian di dalam logo tersebut ada pohon ya, ada pohon. Nah, jadi separuh dari tanah ke atas sampai daun itu berwarna kuning, kemudian yang dari pangkal pohon sampai ke akar ya itu berwarna hitam. Di situ ada tulisan Perkumpulan Pengobat Holistik Muslim Indonesia. Nah, lambang dan filosofinya yang ada di logo tersebut, yang ada di gambar itu, yang pertama adalah bulan sabit. Jadi yang paling bawah itu ada gambar bulan sabitnya itu ya, warna hitam itu. Nah, bulan sabit ini karena lembaga ini itu ada kalimat muslimnya, maka tentunya bulan sabit itu maknanya ya, adalah simbol Islam gitu. Jadi dasar bawah hitam seperti bulan sabit itu adalah maknanya adalah simbol Islam. Kemudian ada warna dasar emas dan hitam berpasangan dalam satu lingkaran. Jadi di atasnya bulan sabit itu ada sebuah lingkaran itu ya. Itu ya persis kayak seperti gambar kaidah hukum keseimbangan di situ ya. Jadi di situ makna daripada warna dasar emas dan hitam berpasangan dalam satu lingkaran itu adalah hukum berpasangan. Hukum berpasangan itu ya berarti selalu segala sesuatu itu mengacu kepada hukum keseimbangan. Artinya hukum berpasangan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menciptakan itu dua pasangan ya. Seperti langit bumi, ada siang, ada malam, laki-laki perempuan, daratan, lautan, ada bumi, ada langit, ada ya, ada lemah, ada kuat, dan seterusnya. Itu adalah kaidah-kaidah hukum berpasangan yang artinya harus ada kaidah keseimbangan di situ. Kemudian dan pergerakan alam sebagai dasar pendekatan analisa diagnosa. Bahwa alam itu pasti bergerak, berkembang gitu. Nah, ini sebagai dasar ya, seperti ya kita logikanya itu misalnya biji ditaruh di tanah yang sudah diolah, dikasih pupuk, akhirnya biji itu nanti dia akan mulai tumbuh ya dari kecil terus bergerak, berkembang. Itu sebagai dasar pendekatan analisa diagnosa. Ini pentingnya ya, ini pentingnya. Itu arti daripada warna dasar emas dan hitam berpasangan dalam satu lingkaran. Kemudian di situ di dalamnya ada gambar pohon ya. Ini pohon itu menggambarkan pohon ilmu dalam dunia pengobatan. Di mana pohon ilmu itu ada akar, kemudian ada batang, kemudian ada cabang, ada ranting. Kayak gitu, itu menandakan bahwa pembelajaran dengan konsep pohon ilmu itu harus runtut. Dimulai dari akar itu isinya adalah filosofi alam, kemudian kaidah-kaidah alam. Kalau kita bicara tentang Islam ya bicara tentang dasarnya yaitu Quran Sunnahnya di situ. Karena akar itu ibarat sebagai akad ya, itu. Jadi semakin kuat menghujam ke bawah, semakin melebar itu posisi akar itu untuk berpijak itu harus kuat. Nah itu jadi pentingnya memahami akar. Kemudian batang itu isinya biasanya ke arah analisa diagnosa kayak gitu.
Kemudian cabang itu sudah mengarah kepada kesimpulan ya, daripada hasil analisa diagnosa itu nanti ada sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu mengarah kepada darah, mengarah kepada struktur tulang, misalnya seperti tulang belakang. Itu kalau ada gangguan, kemudian mengarah kepada meridian atau persepan. Ketika ada suatu kesimpulan ini sindromnya apa, kemudian muncul sebuah resep. Resep pun nanti ada macam-macam resep, misalnya yang bahannya dari herbal Indonesia, ada India, ada Cina, ada Timur Tengah, dan lain sebagainya itu ya. Kemudian baru tindakan terapi. Kalau hubungannya dengan darah, misal ada asot lintah, ada alfasdu, dan ada pekam, dan seterusnya. Itu adalah sebuah pohon ya. Jadi ketika kita belajar konsep holistik ya berarti bicara akar, bicara batang, dan bicara cabang serta ranting. Berikutnya di situ ada akar yang kuat menghujam ke bawah ya. Ini bermakna menanamkan tauhid yang kuat, akidah yang kuat, dan mengakar sebagai pondasi keilmuan. Jadi harapannya kaum anggota PPM itu supaya dia pijakan ilmunya kuat, akidah ilmunya yang mendasari sebagai pondasi keilmuan sebagai praktisi pengobatan holistik itu harus akidahnya kuat. Tidak boleh akidah yang lemah. Karena Islam yang akidahnya kuat, imannya kuat, dengan fisik yang kuat itu ya kaidahnya akan lebih disukai ya oleh Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan Islam yang orang muslim yang lemah. Nah, kemudian ada batang, cabang, dan ranting pohon. Ini menggambarkan pemahaman dan kekokohan tentang analisa dan diagnosa untuk memetakan alur perjalanan dan perkembangan penyakit sebagai dasar acuan dalam pemberian jenis dan prinsip terapi dan nutrisi yang sesuai. Jadi di batang ini ada sebuah analisa ya. Jadi untuk memperkokoh terkait ide, analisa, gagasan, kemudian di situ dari analisis ini kemudian kombinasi dengan diagnosa yang akhirnya ada sebuah kesimpulan di situ. Nah, ini di ilmu batang ini ya, batang, ya, cabang, ranting, pohon ini adalah untuk melihat perjalanan penyakit itu ya, berawal dari mana, misalnya urutan penyakitnya ya, apa level 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya dalam pola pengobatannya, apakah klien ini membaik atau semakin parah itu dilihat dari levelnya nanti. Misalnya dia terkena penyakit level pertama ya, masuk angin baru badan greges. Ketika dibiarkan tidak ditangani dengan tuntas, dia akan masuk ke dalam lagi nanti ke otot urat misalnya. Berarti masuk ke level 2 kan itu. Kalau tidak ditangani langsung masuk lagi ke organ. Atau ketika dia sudah di level 3 kemudian dianalisa, didiagnosa, kemudian melakukan sebuah teknik terapi, kemudian dia levelnya berkurang ya dari level 3 ke 2 ke 1 sampai dia akhirnya mengalami sebuah kesembuhan atas izin Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah arti makna daripada batang, cabang, dan ranting pohon. Jadi ketika sudah ada perjalanan peta perkembangan penyakit ini sampai nanti ada penerapan teknik terapi ya, sampai ada ilmu terkait dengan pola makan, nutrisi yang harus sesuai dengan keluhan para sindrom klien yang dialaminya. Kemudian ada warna emas ya, kuning warna emas ini adalah simbol kejayaan. Harapannya di PPHMI ini para anggotanya itu ketika sudah belajar konsep pengobatan holistik, nantinya dia biasa fokus
ilmunya matang, ya, fokus, kemudian berjaya, berkembang terus keilmuannya, upgrade terus. Jadi dia semakin meningkat dan semakin jaya, semakin profesional. Nah ini warna emas ya, itu artinya simbol kejayaan. Kemudian warna hitam itu adalah simbol ketawaduan dan rendah hati. Jadi ketika terjun di dalam masyarakat, sudah mengobati banyak pasien atas izin Allah, banyak yang sembuh, kemudian dia ada perkembangan atau perubahan kehidupannya, semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hati, itu harapannya. Itu dari dasar warna hitam. Jangan sampai ketika dia sudah semakin terkenal malah justru dia semakin sombong. Itu sangat-sangat tidak diharapkan para anggota PPMI. Jadi warna hitam itu adalah simbol ketawaduan dan rendah hati. Kemudian warna putih ya. Jadi pohonnya itu ada warna putih, dasarnya juga ada warna putih ya. Itu berarti atas dasar ruhiyah kembali ke fitrah menuju ridhonya ya, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari putih mengacu kepada niat dasarnya itu paling enggak atas dasar ruhiyah. Para anggotanya diharapkan supaya dasar ruhiyahnya dia putih bersih, los, ikhlas lillahi ta'ala dalam membantu meringankan beban manusia di dunia ini, wabil khusus para muslim dan muslimah. Nah itu dasarnya harus dasar ruhiyah ya, kembali kepada fitrah menuju ridhonya. Jadi ketika aktivitas di lapangan, ketika terjun di lapangan, jadi dasarnya niatnya itu harus tulus dan dasarnya adalah ruhiyah ya, itu arti daripada warna putih, sehingga acuannya aktivitasnya itu mengarah kepada 3 tujuan. Insya Allah kalau ketiga tujuan ini tercapai ya sesuai dengan fitrahnya, karena 3 hal yang saya sampaikan nanti adalah fitrah itu, yaitu aktivitas dalam rangka mengobati ya, dalam rangka mengobatinya kepada klien atau pasien, itu tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketiga hal itu menancap di dalam dada kita, di hati kita, dasar ruhiyah kita sesuai dengan fitrahnya, insya Allah dalam penanganan klien itu benar-benar serius, pasrah kepada Allahnya itu akan sangat tinggi. Begitu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai pijakan kita para anggota PPMI. Semoga Allah ridho dan segala langkah kita, aktivitas kita itu benar-benar Allah meridhoinya, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.